Isu pemberantasan korupsi menjadi salah satu topik di debat perdana calon presiden 2024 yang digelar di Gedung Komisi Pemilihan Umum KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa 12 Desember 2023. Namun ketiga capres dipandang minim gagasan anti korupsi. Dalam kesempatan tersebut, capres nomor urut 1-3 yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo satu suara untuk memberantas korupsi hingga tuntas, memperkuat KPK, dan juga menyelesaikan RUU perampasan aset. Pada sesi kedua debat capres, Ganjar mendapat pertanyaan dari moderator tentang terobosannya untuk mengembalikan aset negara dan memberikan efek jera terhadap koruptor. Ganjar menyebut hal pertama yang harus dilakukan ialah dengan pemiskinan koruptor dan juga membereskan RUU perampasan aset. Selain itu, ia juga berjanji akan membawa koruptor ke Nusa Kambangan. Namun kata dia, hal yang paling penting dilakukan yaitu menunjukkan jiwa pemimpin yang hidup sederhana dan membumi. Anies Baswedan setali tiga uang dengan Ganjar. Ia setuju agar koruptor dibuat jera dan RUU perampasan aset segera disahkan. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut marwah independensi KPK harus dikembalikan dengan merevisi Undang-Undang KPK. Kemudian ia juga ingin melibatkan publik dalam gerakan anti rasuah dengan memberikan hadiah kepada masyarakat yang turut dalam giat pemberantasan korupsi. Hal terakhir yang ia sampaikan ialah menetapkan standar tinggi untuk pimpinan KPK di masa mendatang. Sementara Prabowo setuju-setuju saja dengan gagasan yang disampaikan Ganjar. KPK harus diperkuat dan korupsi mesti diberantas sampai ke akar. Selain memperkuat KPK, Prabowo juga berjanji akan memperkuat lembaga lain seperti kepolisian, kejaksaan, ombudsman, dan lembaga pengawas lain seperti Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP guna membantu memitigasi korupsi. Namun gagasan anti korupsi dari ketiga capres tak menjadi sesuatu yang menarik bagi Koordinator Indonesia Corruption Watch atau ICW Agus Sunaryanto. Ia menilai gagasan ketiga calon masih sangat umum dan bukan barang baru. Secara keseluruhan, perampasan aset dan penguatan KPK idenya bagus, tetapi masih sangat normatif. Cuma memang yang diperlukan adalah menjelaskan ide itu kepada publik, ucap Agus kepada Forum Keadilan Rabu 13 Desember. Agus menggarisbawahi soal RUU perampasan aset yang sampai saat ini belum dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Menurutnya, jika para capres sungguh-sungguh serius ingin mengesahkan RUU tersebut, mereka harus meminta para wakil mereka di Senayan untuk segera melakukan pembahasan. Setelah masa reses, segera lakukan pembahasan. Masih ada waktu sekitar 1 tahun. Undang-Undang Cipta Kerja saja cepat, masa perampasan aset tidak, tegasnya. Agus berpandangan jika masa reses selesai dan setelahnya tidak ada pembahasan RUU perampasan aset, maka apa yang dikatakan capres tersebut hanya gimik dan omong kosong belaka. Ia melanjutkan, RUU perampasan aset tidak hanya membahas korupsi, melainkan soal kejahatan finansial lain seperti tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, narkotika, dan lainnya. Sedangkan soal pemiskinan koruptor, ia sepakat karena itu merupakan cara efektif untuk membuat koruptor jera. Sebab koruptor tidak takut hukuman penjara dan mati, mereka hanya takut dimiskinkan. Selama hartanya tidak diambil dan hukumannya berat, nanti dia bisa ajukan kasasi, PK atau peninjauan kembali, dan akhirnya di-courting hukumannya. Bahkan selama di penjara bisa beli fasilitas mewah, ucapnya. Ia berharap presiden di masa mendatang dapat mengembalikan independensi lembaga KPK dan juga menyeleksi pimpinan dengan menetapkan standar yang tinggi, sekaligus mengembalikan pegawai yang dipecat karena tes wawasan kebangsaan atau TWK dan memulihkan nama mereka. Sementara peneliti Transparansi Internasional Indonesia atau TII Alvin Nikola punya pandangan lebih menohok sedikit. Ia menyebut seluruh kandidat presiden tidak memiliki rencana strategis dalam pemberantasan korupsi yang konkret. Pembahasan isu pemberantasan korupsi di debat capres perdana menurutnya sangat mengecewakan dan patut diberi rapor merah. Baginya, semua kandidat melihat anti korupsi sebagai komoditas politik 5 tahunan belaka. Padahal praktik korupsi merupakan hulu dari berbagai macam masalah demokratisasi yang perlu menjadi prioritas. Pemiskinan koruptor misalnya, ini memang isu penting, tetapi hanya jadi satu dari sekian banyak strategi pemberantasan korupsi, ucapnya kepada Forum Keadilan Rabu 13 Desember. Alvin menjabarkan dalam 5 tahun terakhir lebih dari 60.000 triliun negara rugi akibat korupsi, namun hanya kurang dari 10% yang berhasil dikembalikan. Artinya butuh upaya lebih jauh dari sekedar mendudukan RUU perampasan aset sebagai obat jitu.
Perlu nantinya diperkuat dengan merevisi Undang-Undang Tipikor atau Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang TPPU atau Tindak Pidana Pencucian Uang, dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal, tuturnya. Soal revisi Undang-Undang KPK, Alvin sepakat dengan Agus. Revisi tersebut diperlukan untuk mengembalikan marwah yang hilang. Isu relevan lainnya, kata dia, adalah memperberat vonis terpidana korupsi, serta sanksi sosial, terutama memperketat ketentuan mantan napi koruptor yang ingin duduk di jabatan-jabatan publik. Terkait RUU perampasan aset sendiri, hingga kini belum dibahas di DPR. Padahal Presiden Joko Widodo telah melayangkan surat presiden dan draft RUU perampasan aset sejak bulan Mei lalu. Pada pidato perayaan Hari Anti Korupsi Internasional, Jokowi juga meminta agar DPR dan pemerintah segera membahas dan mengesahkan RUU tersebut. Menurutnya regulasi ini cukup penting untuk memberikan efek jera kepada para koruptor, sekaligus mengembalikan kerugian negara. Menurut saya Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana penting segera diselesaikan, karena ini mekanisme pengembalian kerugian negara dan bisa berikan efek jera, ucap Jokowi Selasa 12 Desember. Dihubungi terpisah, anggota Komisi 3 fraksi PDIP Johan Budi S. Pribowo menyebut DPR sedang masa reses dan belum ada pembahasan RUU tersebut. Sekarang DPR masih masa reses, jadi belum ada rapat-rapat lagi. Kalau RUU perampasan aset sudah masuk dalam prolegnas 2023-2024, ucapnya kepada Forum Keadilan Rabu 13 Desember. Sementara itu, Mulfahri Harahap dari fraksi Partai Amanat Nasional mengaku tak tahu apakah RUU ini sudah masuk dalam daftar prioritas atau belum. Jika sudah masuk, ia ragu RUU ini dapat diselesaikan oleh DPR. Ya, karena waktunya mepet, sementara di komisi ada beberapa undang-undang yang pembahasannya masih setengah jalan. Menurut urutannya kan harus diselesaikan duluan, seperti Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Acara Perdata, dan lainnya, katanya kepada Forum Keadilan Rabu 13 Desember. Meski belum disahkan secara hukum, menurutnya praktik perampasan aset dalam dunia peradilan sudah lebih dulu dijalankan. RUU perampasan aset menurut Mulfahri juga masih debatable, di mana banyak yang beranggapan RUU ini diperlukan, namun tidak mendesak karena praktiknya sudah diterapkan. Banyak putusan pengadilan dalam perkara korupsi yang memerintahkan agar mengambil harta dari tersangka korupsi yang terbukti terkait kerugian negara, itu sama dengan perampasan aset, terangnya. Namun Mulfahri menegaskan bahwa seluruh fraksi yang berada di DPR memiliki semangat yang sama dalam memberantas korupsi. Mereka melihat kejahatan tersebut sebagai suatu kejahatan yang harus diperangi secara bersama. Tapi ada juga hal yang mengganjal jika RUU ini disahkan dan diberlakukan. Ia melihat aparatur penegak hukum dan sistem peradilan belum sepenuhnya baik. Ia khawatir RUU ini dijadikan oknum tertentu untuk memeras tersangka. Untuk itu, Mulfahri beranggapan jauh lebih baik apabila penegak hukum di bidang pemberantasan korupsi diperkuat, sejalan dengan adanya perubahan struktural dan kultural dari APH. Sepanjang perubahan kultural dan struktural belum kita yakini terjadi di tubuh APH, keberadaan undang-undang baru akan dimanfaatkan oleh oknum tertentu demi kepentingan yang tidak bertanggung jawab, pungkasnya.